Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa ba'as fihim rasulun minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hi, it's me, Mom Julie. Smart and fun. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ingat berdoa ya. Kita lanjut. Mengapa manusia disebut makhluk hidup dan robot dikatakan benda mati? Kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Kita lihat persamaan dan perbedaannya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan secara alami oleh Sang Pencipta yang memiliki ciri khusus, diantaranya dapat bergerak dan berkembang biak. Sedangkan robot adalah makhluk buatan manusia yang dapat bergerak namun tidak dapat berkembang biak. Jadi sudah paham kan persamaannya? Sama-sama bisa bergerak. Manusia dan robot, kaitannya antara materi dan pertanyaan tadi apa sih? Oh, ternyata ada dalam Al-Quran. Quran surah Asy-Syura ayat 29. Boleh dibaca ya? Kita lanjut. Klasifikasi makhluk hidup. Kita harus paham pengertian dan tujuannya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup. Sedangkan tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari tentang makhluk hidup. Lingkungan sekitar kita terdiri dari dua makhluk, yaitu makhluk hidup atau disebut biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Kita lanjut untuk memperdalam materi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ada beberapa sifat-sifat umum yang dapat dilihat, diantaranya bentuk dan ukuran, organisasi, komposisi kimia, metabolisme, iritabilitas, reproduksi, dan proses tumbuh. Nah, sekarang makhluk hidup atau biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada 3 ya. Sekarang kita lanjut. Makhluk tak hidup atau abiotik adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam sebelumnya. Seperti apa itu? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Kita simak terus ya. Contoh makhluk tak hidup ada tanah, pasir, batu, air, udara, angin, dan lainnya. Makhluk tak hidup terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu mereka yang pernah menjadi bagian dari makhluk hidup seperti kertas yang mulanya dari pohon dan batu bara. Dan yang kedua, mereka yang tidak pernah berasal dari bagian makhluk hidup seperti batu dan emas. Kita lanjut ya, stay in here. Coba perhatikan gambar di atas, kira-kira apa yang sahabat soleh dan soleha lihat? Are you ready? Yo, ternyata ada misi. Berikut yang termasuk benda tak hidup adalah A. Manusia,
B. Hewan. C. Tumbuhan. D. Fosil tumbuhan. Ingat, itu benda tak hidup ya. Dijawab 10 detik dari sekarang. Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, manakah yang termasuk makhluk hidup di bawah ini? A. Batu dan tumbuhan mawar. B. Arang dan angin. C. Tumbuhan mawar dan cacing. D. Cacing dan batu. Ingat, 10 detik dimulai dari sekarang. Tulis jawabannya di kolom komentar. Semangat ya, sahabat. Jazakumullahu khair. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.